platform with Cassie, I can only equate to some of the things that I seen him and Kim go through. Years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. See? I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes. Yo guys, sebelum gue bahas kasus kali ini, gue berterima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video gue. Walaupun gak banyak sih, tapi gue sungguh senang kepada kalian semua. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Dan gue juga minta maaf kepada kalian semua kalau video gue kurang nyaman ditonton dan barangkali gue juga sharing telat upload. Jadi gue kali ini akan bahas kasus yang viral baru-baru ini. Dan sampai sekarang kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Dan gue bahas yang pasti-pasti aja dulu guys ya. Sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video gore, crime, dan video aneh. Kalau sudah siap, langsung saja kita ke video untuk episode kali ini. Pada tahun 1990, tepatnya di negara Amerika, ada seorang pria atau rapper yang kasusnya sangat mengerikan dan juga banyak plot twist di dalamnya, yang kasusnya berlangsung sampai 2010 terakhir dan sampai sekarang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi, tetapi hanya beberapa saat untuk menghancurkannya. Yang bertemu dengan nama Sean Combs atau dikenal sebagai Puff Diddy dan P Diddy. P lahir pada tanggal 4 November 1969. Pada hari ini dia berusia 54 tahun. Dia lahir di Harlem, New York, tetapi pindah ke Mount Vernon setelah kematian ayahnya. Ayahnya Melden datang ditembak mati pada usia 33 tahun. Ibunya yakni Jenny bekerja keras untuk mendukungnya dan dia mengembangkan ikatan yang sangat erat dengan P Diddy. P Diddy kuliah di Howard Universitas di mana dia menemukan hasrat untuk musik. Meskipun dia keluar sebelum lulus untuk mengejar karir di industri musik. Ketika dia keluar, dia mulai magang di Uptown Record. Diddy dengan cepat membuat para eksekutif terkesan dengan dorongan dan visinya. Dia naik ke peran direktur bakat di mana dia membantu mengantarkan karir banyak artis pada tahun 1993. P Diddy dan rekaman Uptown berpisah dan dia mendirikan labelnya sendiri, yakni Bad Boys Records. Karyanya dengan artis seperti Notorious Big dan Vice Heaven membantu menempatkan Bad Boy Record di peta label, menjadi powerhouse di rap dan R&B, meningkatkan kesuksesannya dengan Bad Boys Record, melambungnya ke dalam sorotan dan dia beralih ke pertunjukan dengan nama Puff Diddy dan dikenal karena kemampuannya untuk mengubah dirinya sendiri. Dia mengadopsi berbagai nama panggilan termasuk P Diddy dan Diddy sambil memperluas mereknya ke dunia fashion dengan wewangian Shajen dan bahkan Posca dengan Sharon. Keterampilan bisnisnya menjadikannya seorang munggul hip hop dan salah satu pengusaha liburan paling sukses pada tahun 2022. Ia menjadi miliarder, mempengaruhinya terhadap hip hop industri telah menjadi monumental. Namun ketika tuduhan baru-baru ini memunculkan warisannya di ambang kehancuran. Tuduhan baru-baru ini telah mengalir sejak tahun 2023 ketika penyanyi dan mantan kekasihnya Cassandra Elizabeth Faker, juga dikenal sebagai Cassie, mengajukan gugatan federal terhadap P Diddy. Cassie lahir pada tahun 1989 di London, Connecticut. Tumbuh dewasa di sana, Cassie memiliki hasrat terhadap musik. Dia masih remaja ketika karir musiknya melejit. Ketika produser rekaman Ryan Leslie menemukan bakatnya pada tahun 2004. Ryan Leslie dan Cassie akhirnya mengumpulkan single debutnya, Aku
Aku dan Kamu, menulis dan diproduseri oleh Leslie. Pada tahun 2005 dengan cepat menjadi hit klub yang populer di Jerman. Casey kemudian menarik perhatian P. Diddy. Suatu malam ketika dia sedang keluar clubbing, tak lama setelah Bad Boys Record menghubunginya dan mendaftarkannya ketika dia baru berusia 19 tahun. Pada saat itu, P. Diddy berusia 37 tahun. Pada awalnya, P. Diddy melakukan hubungan dengan Casey sangat profesional. Dia mengontraknya ke kontrak rekaman 10 album dan tampaknya membuat semua mimpinya menjadi kenyataan. Segera setelah dia membuat rilisan debutnya dengan menepati posisi keempat di papan iklan AS 2000, P. Diddy mengambil dia di bawah sayapnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menggambarkan batas antara profesionalisme dan kehidupan pribadi. Pada bulan November tahun 2006, dia mengundangnya untuk tampil bersamanya di MTV Euro Music Award, di mana dia memerankan gaya hidupnya yang mewah. Selama perpisahan penata rambutnya dan penata rias menyebutnya bahwa Diddy tertarik padanya, mengisyaratkan niat romantisnya yang semakin besar. Tetapi Casey waktu itu punya pacar dan P. Diddy menjalin hubungan dengan Kim Potter. Meskipun itu tidak menghentikan P. Diddy dalam pendekatan ke depan. Kurang lebih setahun kemudian, P. Diddy diundang ke acara ulang tahunnya Casey yang ke-21 dan membawa serta selebritas berpengaruh lainnya dan industri musik. Mereka menabrak dan mengendalikan pesta yang diduga terjadi saat after party di kamar hotel. Setelah perayaan ulang tahun Casey yang ke-21, P. Diddy menariknya ke kamar mandi dan menciumnya tanpa persetujuannya. Casey pada waktu itu sangat tertekan. Dia segera meninggalkan kamar mandi sambil menangis. Dia menceritakan kepada sahabatnya tentang kejadian itu, tetapi terlalu takut untuk memberitahu orang lain sebagai bintang muda yang sedang naik daun dan baru menjadi terkenal. Dia rentan terhadap manipulasi, terutama dari mereka yang memiliki kekuasaan yang di atas dia. Dalam lingkungan profesionalnya, insiden ini menandakan semakin mendalamnya ketidakpedulian Pete terhadap batas-batas dan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan demi kepuasan dirinya sendiri atas orang-orang yang berada dalam kendalinya. Diduga P. Diddy terus mengundang Casey ke acara-acara dan dengan sengaja tidak mengundang pasangannya. Ini adalah dugaan taktik untuk mendapatkan akses ke dia sendiri. Sampai suatu malam di tahun 2007, P. Diddy bersikeras mengajak Casey keluar. Ketika dia menolak, dia diduga mengancam akan membatalkan kontrak rekamannya. Akhirnya dia menyetujui dan ketika dia menjemputnya, dia mabuk dan memberinya pil MDMA dan dia bersikeras bahwa dia membawanya dalam perjalanan ke Miami. P. Diddy dilaporkan memasuk Casey dengan sejumlah besar zat-zat ilegal yang membuatnya semakin mabuk dibandingkan sebelumnya. Dengan efek yang bertahan sepanjang akhir pekan dengan harapan dapat mempertahankan dukungan atas karirnya. Dia merasa tertekan untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi ketika ia menawarkannya setelah P. Diddy melakukan persetubuhan dengannya. Klaim tersebut menunjukkan adanya pola pengendalian dengan zat-zat terlarang yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi atas dirinya. Dan tentu saja untuk memanfaatkannya dalam keadaan mabuk. Hubungan Casey dengan pasangan berakhir dan orang dengan nama P. Diddy melakukan hal yang tidak pernah dia minta. Telah secara resmi memulai pola kendali ini, tetapi ada saat dia membeli properti untuknya di dekat rumahnya yang memungkinkan dia untuk berkunjung kapanpun dia mau. Sampai pada tahun 2008, P. Diddy diduga memasukkan opiat ke dalam persamaan yang membuat Casey ketagihan. Dia juga diduga memiliki staf yang mengelilinginya setiap langkah dalam hidupnya. Dia bahkan mengatur agar staf medisnya merawatnya dengan semua penilaian dan hasil direct L. Dan hasil direct L dikirim ke email. Casey memiliki ikatan dekat dengan kakeknya yang dipanggil dengan sayang Pop. Ketika P. Diddy mengetahui hal ini, dia diduga bersikeras agar dia memanggilnya dengan nama yang sama. Dia telah mengambil begitu banyak darinya dan sekarang dia mengklaim nama berharga yang dia sediakan untuk kakek tercinta Casey.